Ya, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Nah, studi kasus di CX Programmer itu ada beberapa. Nah, ini udah saya buatkan tentang studi kasus mengenai yang pertama adalah mengenai conveyor. Nah, di conveyor ini itu yang bisa dilihat yang berjalan itu namanya conveyor ya teman-teman ya. Sebuah aktuator ya mungkin. Sebuah alat yang menggerakkan barang gitu ya. Nah, prinsip kerja dari studi kasus yang pertama adalah pada saat start ditekan, buzzer akan menyala 5 kali. Setelah buzzer menyala 5 kali, conveyor 1 bekerja. Nah, jika sensor pada conveyor 1 mendeteksi terdapat 5 barang yang lewat, jadi ada conveyor gini teman-teman. Nah, barang pertama lewat, akan mendeteksi sampai kelima, maka dari sensor mendeteksi 5, lalu conveyor 1 akan mati dan conveyor akan 2 akan hidup teman-teman. Jadi ketika 5 ini sensor ini mendeteksi 5 barang, lalu sensor ini akan mematikan conveyor 1, lalu conveyor 2 akan menyala ya teman-teman ya. Nah, jika sensor 2 mendeteksi ada 5 barang dari conveyor ada 5, nah maka conveyor 2 akan mati, lalu conveyor 1 akan menyala gitu. Jadi sensornya akan selalu mendeteksi barang teman-teman ya. Ada 5 akan kembali conveyor 1, conveyor 2, conveyor 1, conveyor 2 gitu ya. Jika tombol stop ditekan, conveyor 1 akan harus mati dahulu, baru kemudian conveyor 2 agar tidak ada barang yang tertinggal di conveyor. Jika emergency ditekan, maka conveyor akan langsung mati keseluruhan teman-teman. Jadi ketika stop itu dinyalakan, maka conveyor 1 itu mati dulu teman-teman. Baru nanti conveyor 1 mati, baru di conveyor 2 ini akan mati juga gitu. Kita stop lagi. Nah, ini tabel pengamatan input dan outputnya. Bisa dilihat, ini tergantung teman-teman akan membuatnya sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri ya. Nah, ini algoritma pemrogramannya. Jadi ada start stop untuk mengontrol relay start gitu ya dengan 600. Nah, terus ada relay start lagi, mengontrol buzzer bisa dibaca teman-teman, bisa di skip, bisa di pause untuk pemahaman berikutnya. Nah, ini contoh dari pemrogramannya. Langsung aja kita lihat pemrogramannya. Nah, ini udah jadi pemrogramannya, bahwasanya kita run dulu. Nah, ketika di start, buzzer akan menyala. Setelah buzzer menyala selama 1 second, maka conveyor 1 akan menyala teman-teman. Nah, ketika conveyor 1 menyala, sensor 1 akan menghitung 5, lalu conveyor 2 menyala dan conveyor 1 mati. Seperti tadi algoritma dari conveyor ini teman-teman ya. Ketika sensor 2 kita beri 5 barang, nah counter ini akan mengembalikan ke conveyor 1 lagi. Nah, ketika kita sensor 1 kita 5 barang, nah counter yang 01 ini akan menghidupkan conveyor 2 gitu ya teman-teman. Seperti tadi. Nah, ketika emergency ini dinyalakan, maka ia akan mematikan seluruh sistem dari ini teman-teman. Ketika di start, dia akan mengulang selama ini 5 bit ini, conveyor 1 akan menyala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita emergency dulu. Nah, sekarang kita akan melihat HMI nya. Nah, kita akan melihat HMI dari
Kita buka text designer. Nah ini contoh dari HMI dari ini ya, ini sederhana karena buatnya ini termasuk sederhana teman. Kalau teman-teman buatnya lebih bagus juga lebih baik. Nah kita tes aja, kita konekkan aja. Nah kita start, dia akan menyala. Bisa teman ya. Bentar, kita skip dulu karena HMI ini terus di sana ini sering error ya teman-teman ya. Kita refresh dulu, kita ulang. Oke, tools, tes. Nah kita percobaan start. Nah kita start. Nah ini dia selama 1 detik buzzernya menyala. Nah ini convert 1 menyala. Ketika sensor 1 kita beri bareng 5, 1 2 3 4 5. Nah ia akan pindah ke convert 2. Nah ini tidak menyala karena sering error ya teman-teman ya. Mungkin punya teman-teman juga error karena laptopnya mumpuni. Nah sensor 2 kita beri 5 bareng, dia akan kembali ke conveyor 1. Nah ini ya contoh dari HMI dari percobaan conveyor dengan studi kasus yang tadi. Nah bisa dipahami bahwasanya ini juga bisa dilihat dari ini teman-teman ya. Nah, conveyor 1. Nah ini ya, sekian dari video ini, terima kasih.